Biasanya kalau yang dikeluhkan itu apa, Bu? Pak, yang dikeluhkan dalam hidup masalah kan? Ya. Biasanya orang cenderung mengeluhkan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikeluhkan. Maka lihat apa keterangan disampaikan oleh Quran berikut ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, sebelah kiri paling atas posisinya. Walanabluwannakum bisyai', dan setiap kalian yang hidup pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Perhatikan rumus Qurannya ya. Ini rumus dalam Al-Quran. Walanabluwannakum bisyai', kata Quran, setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan, ya. Bersanding lurus dengan masalah, ya. Lihat rumusnya, hidup berbanding lurus dengan persoalan, dengan masalah, ya. Artinya setiap orang yang hidup pasti punya masalah, karena masalah ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup, ya. Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa menguji sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur, ya. Kalau tidak ada cemberut, bagaimana bisa tampak senyum, ya. Kalau tidak ada malas, bagaimana bisa ada rajin? Ya, selalu ada, diciptakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Saat Anda mengatakan saya ingin tidak punya masalah, maka seketika sebetulnya sedang menciptakan masalah, ya. Seseorang berpikir tidak punya masalah, itu sedang mengundang masalah. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau ada orang misalnya tidak ingin punya masalah, itu sama dengan dia tidak ingin hidup. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak? Ya sudah, kenapa mengeluh? Ya. Dijawab tidak, takut tidak hidup, ya. Dijawab ingin juga repot, ya. Sekarang lihat, ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini semua masalah dalam hidup yang niscaya kita hadapi. Kata Allah, cara menghadapinya jangan berkeluh kesah. Karena saat kita berkeluh kesah pun masalah tidak akan hilang, ya, tampak masalah juga. Kata Quran, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya. Kalau Anda sedang mendapatkan ujian, kata Al-Quran, sabar, terima dulu saja, terima dulu, ya. Ini jangan mengeluh, ya. Bagaimana cara menerimanya? Al-Baqarah ayat 286, pelan-pelan. La yukallifullahu nafsan illa, yakinkan pada diri kita bahwa masalah yang kita hadapi ini tidak mungkin kita lalui kecuali sanggup mengatasinya, ya. Lihat rumusnya, Bu, ya, Pak. Kalau Anda dititipkan masalah sebesar apapun, itu artinya Allah percaya kepada kita, karena persoalan itu hanya mampu kita tuntaskan, orang lain nggak sanggup, ya. Ini seakan-akan kalau bahasa Qurannya, hei, ini saya percayakan pada kamu karena kamu yang bisa, yang lain nggak bisa. Kamu jangan mengeluh, cuma kamu yang bisa, ya. Masa Allah percaya, kita tidak percaya, ya. Allah saja percaya dengan kita, masa kita tidak percaya? Itu aneh namanya, ya. Kalau Allah tidak percaya, kita percaya, itu tidak wajar. Tapi kalau Allah percaya, kita yang nggak percaya atau ragu, itu ada persoalan dalam diri kita. Di Allah percaya memberikan kita masalah, maka terima itu dengan sabar, terima, ya. Ingat, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu kita bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata Quran, ada orang yang sudah diberikan solusinya seperti ini masih mengeluh juga, maka dipindah ke Quran surah 70 ayat ke 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a, ya. Sungguh manusia tercipta dengan perasaan seringkali berkeluh kesah. Jadi kalau ada yang manusia yang berkeluh kesah, itu bagian dari kehidupan, wajar saja. Yang tidak wajar terus-terusan mengeluh, ya. Atau mengeluhkan sesuatu yang bukan urusannya, ya. Itu bermasalah itu, ya. Tetangga yang beli pot baru, kok ada orang yang iseng gitu, ya, yang memikirkannya, kan jadi persoalan di situ. Baik. Nah, idza massahu syarru jazua, kalau ditimpa kesulitan, berkeluh kesahnya cepat kepada Allah, ya. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau misalnya diberikan apa yang diinginkan, terputus ibadahnya, ya. Maaf, ini sindiran yang sangat tajam. Bahkan ada yang keluh kesahnya dengan ibadah, Bu, Pak. Jadi kalau maaf ya, gajian belum turun, PHK terus banyak, tahajud rajin, ya, puasa mulai tambah, tapi kalau sudah diberikan apa yang diinginkan, terputus semuanya. Lihat caranya satu. Kalau Anda sedang mendapatkan kesulitan, ada persoalan, maka illal musallin, kecuali orang yang sholatnya benar. Maka setiap kesulitan yang Anda bawa dalam hidup, mohonkan kepada Allah solusinya saat sholat, saat sujud itu minta, saat sujud. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat ke-45 tadi yang ditulis terakhir. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Pelan-pelan. Wasta'inu, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, kemudian berkeluh kesah, mintakan pertolongannya bis-sabri, terima dulu dengan sabar tadi.
Wassalah, saat salat itu mohonkan solusinya kepada Allah, tumpahkan kepada Allah, mintakan. Ya. Bahkan nanti setelah kita bahas ayat yang kelima di hadis qudsi Abu Dawud nomor hadis 821, ternyata Masya Allah, Allah itu sedang menunggu kita dalam salat dulu, Pak. Inilah rahasianya kenapa salat dalam sehari sampai 5 waktu. Ini rahasianya. Ternyata salah satunya supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Ini kita ditunggu itu. Tidak mungkin ada orang dari duhur saja tadi sampai asar yang tidak punya kebutuhan. Pasti punya itu. Di Allah tunggu. Seakan-akan kita ditunggu sampai dengan salat asar. Ketika kita mengatakan sebelum salat, kata Allah wasta'inu, catat kebutuhan kita. Ayo, punya masalah apa? Saat Anda salat, Anda katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Ya. Di solusinya supaya kita tidak banyak berkeluh kesah dalam kehidupan. Yang pertama, perbaiki kualitas salatnya. Perbaiki kualitas salatnya. Yang kedua, perbanyak syukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, tingkatkan ibadah. Yang keempat, pahamkan pada diri kita bahwa berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan.